Kebayang nggak sih kalian kalau punya umur panjang, kayak ya hidup sebagai manusia kayak nyampai 100 tahun ke atas gitu. Kebayang nggak sih? Atau bahkan sampai 1000 tahun, bahkan nyaris untuk hidup selamanya. Dan apabila kalian menjalani sebuah perjalanan bersama kawan-kawan kalian dan sampai di titik perjalanan itu telah usai, mungkin kalian yang berasa umur panjang bakal merasa kalau ya perjalanannya singkat. Bahkan untuk kita ya manusia ini yang umurnya ya kisaran 60-an sampai 70 tahunan lah, masa lifespan kalau di Indonesia tuh segitu. Perjalanan hidup 10 tahun itu berasa singkat. Dan di anime ini kalian bakal ngerasakan bahwa hidup kalian itu singkat banget. Itu tuh. Oke, sebelum lanjut, boleh kali tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng, terus like dan komen agar channel ini bakal berkembang. Ya, hitung-hitung nolong channel kecil. Halo, nama aku Sutrisna dari channel Wawan Sutrisna, dan ya untuk sekedar review kali ini aku bakal ngebahas salah satu anime yang bahkan akan kujulukin ini sebagai anime of decade, ya dekade, dimana bahwa anime ini tuh sangat pantas untuk menyandang itu karena mau bagaimanapun dari segi animasi, story, musik, opening, bahkan ending itu semuanya hampir perfect. Tapi ya baik lagi ini yang namanya sebuah serial atau series bakal ya tergantung orang lah, selera lah. Tapi kalau dari My Anime sih masih nomor satu ya, jadi bakal tetap ku bilang ini bakal anime of decade gitu. Kita mulai dari sinopsisnya. Buat yang nggak tahu, Frieren Beyond Journey's End, yang dimana sebuah anime yang menceritakan seorang elf, ya seorang elf yang masuk ke dalam anggota partinya itu terdiri dari manusia, dwarf, dan elf. Ya, elfnya ini yang Frieren itu. Jadi untuk manusia itu ada dua orang, yaitu pahlawan bernama Himmel, lalu hater, hi, hater itu priest, lalu seorang dove ini warrior, dia itu Aizen, dan yang terakhir adalah Frieren dengan ras elf dan role mage. Dan mereka berempat ini mempunyai misi untuk mengalahkan Raja Iblis, dan misinya itu telah selesai. Setelah selesai, mereka pun akhirnya pun masing-masing berpisah, dengan Himmel ya menjalani masa pensiunnya sebagai pahlawan, lalu Aizennya juga ya semuanya sih rata-rata, kecuali si elfnya ini dia melanjutin untuk mencari sihir karena dia suka sihir. Jadi dia pun keliling dunia lagi lah untuk mencari sihir. Lalu ada satu momen di mana mereka kumpul kembali dengan keadaan ras manusia udah tua banget. Himmel ketemu lagi dengan si Frieren itu 50 tahun. Bayangin. Lalu ketika Himmel meninggal, Frieren pun ngerasa kalau ternyata dia menyesal gitu. Ada rasa penyesalan karena udah tahu umur manusia itu singkat, tapi dia yang berumur panjang malah nggak mencoba untuk mengerti perasaan manusia. Ya ini elf berumur panjang, dan dia karena umurnya panjang, karena rasnya, akhirnya dia mempunyai sifat yang bisa dibilang ya cuek lah, ya tidak peka terhadap perasaan gitu. Jadi akhirnya karena dengan rasa penyesalan itu dia pun memulai perjalanan kembali dengan menyusuri
rute yang dimana menuju surga atau Eden, atau aku lupa, pokok intinya yang dimana tempatnya itu tempat mereka mengalahkan Raja Iblis gitu. Jadi akhirnya ngulang lagi lah, ngelup, enggak sih ngelup, dengan mengulang dengan anggota party yang baru. Alur ceritanya sendiri ini merupakan tipe yang maju mundur, yang bahkan biasanya kan kalau orang flashback kan nggak senang ya, tapi ini flashbacknya itu malah dinanti-nantikan karena bisa dibilang memuat informasi yang penting. Gimana? Kan ceritanya sendiri itu setelah mengalahkan Raja Iblis. Kita nggak dikasih tahu nih pas mengalahkan Raja Iblisnya gimana, atau bahkan masa-masa ketika Raja Iblis itu sebelum dikalahkan itu kita nggak tahu. Jadi ketika alurnya maju mundur, aku pribadi aku ngerasa flashbacknya itu tuh malah dinantikan karena kita pengen tahu, jadi penasaran gitu loh dari segi alur ceritanya sendiri. Kalau Himmel tuh gimana sih, kok bisa sampai segitunya dia dianggap pahlawan, atau enggak, ada priest atau pendeta ini tuh gimana sih, atau si Aizen nih gimana sih. Bahkan yang anggota party yang baru ini juga dapat flashbacknya, jadi bisa dibilang alurnya ini maju mundur, jadi benar-benar nge-trigger rasa nostalgia lah. Ya itu yang tapi yang itu yang kurasakan ketika anime ini, ketika aku tonton itu, bahwa flashbacknya itu malah men-trigger rasa nostalgia sebuah perjalanan gitu. Lalu dari segi karakternya, nah ini nih agak gimana ya, kok bisa dibilang semuanya datar men, mukanya datar semua, rata-rata tuh jarang banget berekspresi. Kayaknya ekspresi itu kayak simple aja gitu, jarang banget terlepas gitu, kayak lepas gitu ketawa, dan itu merupakan ekspresi yang jarang lah. Rata-rata ya datar gak dari segi karakternya mereka ini, kecuali Himmel yang terlalu 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 kata-kata banget lah, bahkan terlalu banyak quote. Saking banyak quote-nya juga bingung gitu mau mana nih quote yang mana nih, Himmel yang mana nih. Kata-kata Himmel bakal melakukannya, jika itu Himmel dia akan melakukannya, wow gitu, untuk sebuah melakukan kebaikan gitu. Lalu dari karakter lainnya ya kayak Varen juga, yaitu karena dia istilahnya masih belajar untuk memahami perasaan manusia, jadi dia datar, cuek, dingin, terlalu savage bahkan. Tapi ini nih, ngomong-ngomong savage, karena ekspresi mereka pada datar ya, jadi ketika mereka bertarung itu tuh benar-benar jadi savage gitu, kayak wow, kayak sangat-sangat wow gitu, kayak wah ngeri nih, pro nih, walaupun pakai sihir basic tapi luar biasa gitu. Karena ekspresi datarnya itu malah jadi ngebuat sebuah ekspresi yang savage gitu, gila ngeri lah pokoknya. Gue kira cupu ternyata jago gitu. Itu kalau dari segi karakternya. Dari segi animasinya, jangan gini lah. Yang ngegarap ini adalah Madhouse. Yang dimana Madhouse, kalau kalian pernah nonton One Punch Man, dari segi actionnya, animasinya luar biasa, dan di Varen dieksekusi dengan luar biasa dan sangat-sangat epic. Dan itu yang membuat ini anime kalau bagian actionnya itu sangat-sangat luar biasa gitu, kayak mengekspresikannya tuh luar biasa kah. Dari segi animasinya fluid, dari segi efek-efeknya, sound efeknya segala macam itu luar biasa. Jadi tidak ada keraguan untuk animasinya, top tier lah pokoknya. Tapi yang jadi masalahnya actionnya dikit, Mbak. Nah, tapi actionnya dikit ini tidak mengurangi animasinya jadi malas-malasan. Enggak men, sesimpel kayak mereka flashback terus ada satu scene itu ya, mereka flashback terus senyum slow motion, damn itu
ngena banget lah pokoknya. Itu sangat mengena banget lah. Jadi animasinya top tier, parah untuk animasinya. Dia nggak malas-malasan gitu, nggak momen tertentu aja. Dari cuman gerakan-gerakan itu dia detail lah pokoknya. Jadi nggak diragukan. Kemudian dari opening dan endingnya, openingnya Yoasobi pertama. Ya aku kurang sih ke openingnya. Jujur aja untuk opening oke, tapi ya udah. Tapi untuk endingnya, ya ampun, ini sampai dipakai 2 kali. Crow 1 sama Crow 2. Luar biasa nggak tuh? Untuk sebuah ending sampai 2 kali. Pertanda apa? Pertanda emang sesuai dengan animenya gitu. Karena saking bagusnya. Karena mendalamin banget. Karena kalau didengar-dengar liriknya segala macam, emang wajar banget kalau ini sampai dipakai 2 kali gitu loh. Sampai crown kedua. Oke, kesimpulannya ialah kalian harus nonton sih. Kayak buat kalian yang nggak nonton anime juga kalian nonton ini apalagi buat kalian yang memantik rasa nostalgia, memantik kayak pengen gini aja dah. Kalian kan pernah sekolah SMA, tamat SMA, ngebayangin kalian tamat SMA terus kalian nonton ini, nge-trigger kalau kalian tuh perjalanan SMA atau kuliah lah, SMA, kuliah, selesai kuliah gitu. Ini cocok banget lah untuk kalian-kalian yang habis telah menjalani sebuah perjalanan yang bisa dibilang panjang lah ya. Yang nggak terasa, ternyata udah selesai ya perjalanan ini, kayak oh aku udah sampai sini loh, sampai titik ini. Dan anime ini bakal nge-trigger itu. Entah kenapa aku episode 1-4 terutama itu ngerasa bahwa ya benar-benar indah banget. Jadi sangat disarankan, sangat di apa ya, nonton dah, kalian saksikan sendiri. Buat kalian yang nggak nonton anime juga nonton, karena dibilang action juga actionnya dikit tapi sekali action bagus. Tapi dibilang self of life juga enggak, orang fantasi. Nah ini fantasi ya, lebih ke medieval. Jadi buat kalian yang seneng medieval ini cocok banget. Lalu apa lagi ya, ya bisa dibilang sangat wajar untuk disimpulkan bahwa ini anime pantas untuk menyandang anime of decade. Oke, mungkin sekian, terima kasih telah menonton sampai akhir, dan jangan lupa like dan komen ya. Gimana pendapat kalian terhadap ini anime? Ya aku harap sih kalian nonton ya. Buat yang belum nonton ya nonton sih. Aku cuman nggak terlalu spoiler juga soalnya. Untuk kita semua, see you next time. Pahlawan Himmel akan melakukannya. Oke. Jika itu pahlawan Himmel, dia akan melakukannya. Na 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 na.